wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali meskipun masih harus daring ya, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat anak-anak untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal kali ini. Nah, sebelum kita mulai, bolehkah Ibu meminta di antara kalian untuk memimpin berdoa? Ada yang mau memimpin berdoa? Gina, Bu, Gina. Ya, Bu, saya. Gina. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan anak-anak di rumah sehat selalu dan tetap jaga kesehatannya ya. Iya, Ibu. Ibu mau memastikan terlebih dahulu, apakah suara Ibu terdengar jelas? Terdengar. Alhamdulillah. Jelas, apakah Bu. di tampilan layar kalian kamera Ibu terlihat? Jelas ya, alhamdulillah. Coba sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya, ucapkan hadir ya. Coba, Richard Fauzia. Hadir, Ibu. Adinda Elvi Malia. Rina Setiawati. Hadir, Bu. Mania Monika Sari. Hadir, Ibu. Dewi Rasmisari. Hadir, Bu. Siti Nurodia. Hadir, Bu. Siti Nur Aisyah. Hadir ya. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai prokrastinasi akademik. Mengapa kita harus membahas prokrastinasi akademik? Tujuannya agar kalian dapat memahami apa itu prokrastinasi akademik. Kemudian kalian dapat mengetahui ciri-ciri dan faktor penyebab prokrastinasi. Kemudian kalian dapat mengenali dampak dari prokrastinasi dan juga kalian dapat menghindari perilaku prokrastinasi. Nah, sebelum Ibu memulai membahas, Ibu akan mengadakan dulu ice breaking. Kita mulai ice breakingnya ya. Yang sudah tahu kita bernyanyi bersama-sama, yang belum tahu mengikuti teman-temannya yang lain ya. 1, 2, 3. Tikus, makan jatuh. Di mana ku cari di dalam hari. Awas kau bilang mama, awas kau bilang papa. Tangan digenggam, jari diluruskan, lentikan ke kanan, lentikan ke kiri, tangan digerakkan, gerakkan ke atas, akan ke bawah, tempat yang rapi, duduk yang manis. Bagaimana, senang anak-anak? Tenang. Nah, alhamdulillah. Sekarang Ibu akan menyampaikan peraturan selama kegiatan berlangsung ya. Jadi anak-anak, selama kegiatan berlangsung, Ibu meminta jika tidak ada kendala, kameranya untuk dihidupkan ya.
agar ibu bisa melihat wajah-wajah cantik kalian. Dan juga apabila tidak ada kendala di sekitar kalian, silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya agar nanti ketika ibu bertanya, kalian bisa langsung menjawab. Tetapi jika ada kendala, tidak apa-apa untuk di-off-kan. Seperti itu. Bagaimana, siap anak-anak? Siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Baik, sekarang kita akan mulai kepada pembahasan ya. Ya, Bu. Tadi ada yang masih ingat kita akan membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Prokrastinasi. Prokrastinasi akademik. Coba, ada yang tahu tidak apa itu prokrastinasi? Enggak. Ada yang pernah mendengar? Prokrastinasi. Baru Baru mendengar dengar, ya. Oke, baik. Sekarang ibu mempunyai sebuah video. Nanti anak-anak silahkan untuk menyaksikan dan menyimak video tersebut ya. Nah, setelah kalian melihat dan menyimak tayangan video tersebut, coba sekarang ada yang tahu tidak prokrastinasi itu apa? Orang yang suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas, Bu. Betul sekali. Tentang prokrastinasi akademik. Istilah prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, yaitu procrastiner. Dari kata pro yang artinya maju, ke depan, bergerak maju, dan crastinus yang berarti hari esok. Jadi dari asal katanya, prokrastinasi adalah menunda hingga hari esok atau lebih suka melakukan pekerjaannya besok. Coba siapa kira-kira yang suka menunda pekerjaan besok hari, besok harinya lagi. Bu.
Aku. Jujur aku. Aku juga. Kalau suka menunda pekerjaan atau tugas, kira-kira kenapa? Malas. Males ya. Berarti itu bisa dikatakan apa? Prokrastinasi. Maaf ya. Dalam ranah pendidikan, penundaan tugas-tugas akademik biasanya disebut dengan prokrastinasi akademik. Jadi apa yang kalian lakukan tadi, menunda-nunda tugas sekolah, itu namanya prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik identik dengan bentuk kemalasan dalam lingkungan siswa. Betul ya tadi? Kenapa melakukan prokrastinasi? Karena malas mengerjakannya. Biasanya siswa lebih memilih melakukan aktivitas lain seperti bermain, berjalan-jalan, atau melakukan aktivitas yang lainnya daripada mengerjakan tugas seperti itu. Nah, tadi di dalam video yang sudah ditayangkan oleh Ibu ada beberapa ciri-ciri dari prokrastinasi akademik. Coba ada yang masih ingat ciri-cirinya apa saja? Sulit mengambil keputusan. Ya, betul sekali ya. Mengerjakan atau tidak gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan ciri-ciri dari prokrastinasi akademik. Yang pertama ada penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang dihadapi. Jadi ciri-ciri dari prokrastinasi itu biasanya menunda-nunda tugas, menunda-nunda untuk memulainya ataupun menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Jadi contohnya, sudah direncanakan akan mengerjakan tugasnya itu besok hari. Ternyata ketika keesokan harinya tidak dikerjakan, jadi tidak sesuai dengan rencana. Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada melakukan tugas yang harus dikerjakan. Seperti halnya tadi, lebih memilih bermain, berjalan-jalan, atau tidur daripada mengerjakan tugas. Dan yang keempat, ciri-cirinya adalah keterlambatan dalam menyelesaikan tugas. Karena tadi menunda-nunda tugasnya sehingga ketika waktunya dikumpulkan, itu terlambat dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, selanjutnya, prokrastinasi itu ada faktor-faktornya. Kira-kira faktor-faktor prokrastinasi itu apa saja? Internal dan eksternal. Betul sekali, ada faktor internal, faktor dari dalam diri individu, dan juga ada faktor eksternal dari luar individu. Nah, kira-kira faktor internal apa saja? Nah, di sini ada dua faktor internal yang menyebabkan prokrastinasi akademik. Yang pertama, kondisi fisik individu. Nah, kondisi fisik yang seperti apa yang menyebabkan prokrastinasi? Misalnya, merasa lelah, ngantuk, capek karena berbagai aktivitas yang dilakukan. Sehingga ketika akan mengerjakan tugas, akhirnya memilih untuk istirahat. Fisik psikologis individu. Misalnya seperti apa? Misalnya efikasi dan regulasi diri yang rendah. Nah, misalnya tidak percaya diri dalam mengerjakan tugas atau kurangnya pengaturan diri. Ataupun pengalaman di masa lalu yang berupa kegagalan dalam mengerjakan tugas. Misalnya dulu pernah mengerjakan tugas tapi ternyata gagal atau misalkan salah dalam mengerjakan tugasnya sehingga itu menjadi alasan tidak mau mengerjakan tugas atau menunda-nunda mengerjakan tugas seperti itu. Ataupun pikiran irasional. Saya mah kalau mengerjakan tugas harusnya nanti malam-malam, nanti soalnya idenya adanya malam-malam seperti itu. Atau nanti kalau udah mepet baru ada idenya. Biasanya kalau yang seperti itu siapa? Aku. Ya, tidak boleh ya. Selanjutnya, faktor eksternal yang menyebabkan prokrastinasi akademik. Itu ada apa saja? Yang pertama, problem time management. Jadi ada masalah dalam mengatur waktu. Jadi kurang dapat mengatur kapan waktunya untuk bermain, kapan
waktunya untuk berjalan-jalan, waktunya untuk tidur, dan waktunya untuk mengerjakan tugas. Jadi tidak bisa mengatur waktu seperti itu. Kemudian yang kedua, penetapan prioritas. Jadi tidak bisa menetapkan mana yang harus lebih didahulukan. Prioritas, lebih diprioritaskan, harus disusun ya. Apakah bermain dulu, apakah yang harus diprioritaskan itu mengerjakan tugas dulu, atau membantu ibu dulu, itu harus diprioritaskan ya. Kemudian karakter individu, karena di sini kenapa karakter individu bisa mempengaruhi prokrastinasi? Biasanya ada sebagian individu yang memang mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan mood. Jadi kalau mood baru mengerjakan tugas, kalau tidak mood biasanya ditunda seperti itu. Atau tidak percaya diri seperti tadi, mengerjakan tugasnya. Aku mah takut salah, nanti saja nunggu yang lain, melihat dulu yang lain, atau nanti saja dikerjakannya seperti itu. Kemudian ada karakteristik tugas. Jadi karakteristik ini bisa mempengaruhi manakala tugasnya itu sulit. Tugasnya terlalu sulit, jadi malas mengerjakannya dan ditunda akhirnya seperti itu ya. Nah di sini ibu memiliki video lagi. Silakan anak-anak untuk menyimak video yang ada di sini. Silakan. Terdengar suaranya? Tidak, Ibu. Oh, tidak terdengar ya. Diperhatikan saja gambarnya ya. Indah bisa menjelaskan tadi videonya menggambarkan tentang apa? Kalau menurut Indah, Ibu, seorang anak misalkan ngerjain diberikan tugas. Nah, terus pas liburan itu, anak itu berpikirnya, masih panjang, waktunya masih lama, nanti aja ngerjainnya. Pas udah mepet, waktunya udah masuk. Terus anak itu belum ngerjain tugasnya, gitu, Ibu. Ya, betul sekali, Indah. Menurut Indah gitu, Ibu. Iya, betul sekali ya. Ditunda-tunda, nanti saja mengerjakannya, waktunya masih panjang. Betul sekali. Terima kasih, Indah. Terima kasih, Fadil. Terima kasih, Dinda. Sekarang kita akan lihat pembahasan selanjutnya ya. Kita lanjut. Ibu akan menyampaikan beberapa dampak buruk tentunya dari prokrastinasi akademik terhadap beberapa aspek. Nah, salah satunya di sini ada terhadap aspek afektif. Itu bisa menyebabkan seperti hanya gelisah karena memang tugasnya ditunda-tunda belum selesai, sedang waktunya sebentar lagi gitu ya, deadline. Jadi gelisah belum dikerjakan, cemas gitu ya, merasa cemas juga, dan takut nanti kena marah ibu, guru ataupun orang tua. Kemudian menyesal kenapa tidak dikerjakan lebih awal tugasnya, hingga akhirnya stres karena kepikiran. Kemudian emosinya tidak terkontrol ya,
panik, menangis pastinya, dan bersedih akhirnya. Pada aspek kognitifnya, seperti selalu teringat tugas yang belum selesai dan menilai dirinya telah gagal. Jadi teringat-ingat tugasnya itu karena belum dikerjakan, hingga akhirnya aku kayaknya salah deh ngerjainnya karena tidak maksimal dalam mengerjakan tugasnya, seperti itu. Kemudian dalam aspek perilaku nih, seperti malas mengerjakan tugas yang lain karena banyaknya tugas yang ditunda, akhirnya malas mengerjakan tugas-tugas yang lainnya karena terlalu banyak dan terlambat masuk sekolah. Karena bisa jadi gadang semalaman mengerjakan tugas yang dikejar deadline, akhirnya terlambat masuk dan tentunya terlambat mengumpulkan tugas gitu ya. Dan terburu-buru dalam mengerjakannya karena dikejar deadline. Kemudian pada fisik berdampak seperti apa? Seperti kelelahan, sulit tidur, malas makan, kepala pusing, jantung berdebar-debar, dan akhirnya jatuh sakit. Kira-kira siapa yang pernah merasakan seperti itu ketika mengerjakan tugas? Pernah merasakan? Ya. Kemudian pada akademik berdampak seperti apa? Seperti pekerjaan tertunda, nilainya akhirnya menurun karena mengerjakan tugasnya tidak maksimal dan kena teguran guru, tugasnya menumpuk karena ditunda-tunda, dan berdampak juga pada moralnya seperti akhirnya memutuskan untuk menyontek, mengambil jalan pintas gitu ya, atau plagiarisme atau penipuan saat ujian dalam menghadapi tugas gitu. Kemudian berdampak apa pada interpersonalnya? Seperti mendapat penilaian yang buruk dari orang lain. Karena memang suka menunda-nunda tugas, akhirnya tidak mau sekelompok dengan dia karena dia mengerjakan tugasnya suka ditunda-tunda atau tidak mengerjakan tugas. Tidak enak dengan guru karena tidak mengerjakan tugas atau terlambat ya dalam mengerjakan tugasnya. Dan tentunya dimarahi oleh guru. Nah, kira-kira anak-anak akan melakukan prokrastinasi tidak kalau misalkan tahu dampaknya seperti ini? Akan menunda-nunda tugas tidak? Coba boleh diaktifkan mikrofonnya? Enggak. Tidak. Ya, Bu. Karena ternyata prokrastinasi akademik itu berdampak buruk sangat banyak ya. Jadi tidak akan melakukan. Nah, bagaimana cara kita agar terhindar dari prokrastinasi akademik? Nah, caranya adalah yang pertama, membuat rencana secara tertulis. Jadi, nanti anak-anak menyusun dulu tugasnya apa saja, kemudian kapan waktu akan mengerjakannya, dan tuliskan juga kapan harus selesai mengerjakannya. Jadi dituliskan sehingga anak-anak tahu tugasnya itu apa saja dan harus kapan memulai mengerjakannya. Kemudian meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini penting sekali karena anak-anak nanti ketika belajar atau mengerjakan tugas itu butuh semangat. Contohnya, motivasinya bisa ditingkatkan dengan sama-sama mengerjakan tugas bersama teman-teman yang rajin atau meningkatkan motivasi belajarnya. Misalkan saya akan lebih semangat kalau ngerjain tugasnya sambil dengerin musik atau sambil jalan-jalan, boleh asal dikerjakan tugasnya. Jadi bisa meningkatkan motivasi belajar juga ya. Kemudian berpikir strategis. Bagaimana strategi untuk mengerjakan tugas ini? Misalkan dikerjakan dulu dari yang paling mudah, kemudian sedikit demi sedikit, jadi disusun strateginya ya. Kemudian tingkatkan rasa percaya diri. Nah, ini penting sekali. Anak-anak harus percaya bahwa anak-anak bisa untuk mengerjakan tugas tersebut. Harus percaya diri, pokoknya jangan takut salah karena sama-sama belajar. Kemudian pikirkan manfaat lebih awal mengerjakan. Coba anak-anak, kalau anak-anak mengerjakan tugas lebih dahulu, lebih awal, anak-anak tidak akan gelisah seperti dikejar-kejar tugas. Betul tidak? Akan tenang tidak kalau dikerjakan lebih awal? Coba kira-kira. Tenang. Tenang ya, karena sudah dikerjakan. Betul sekali. Nah, berarti sekarang anak-anak mengerjakan tugas di rumah ya, membuat rencana secara tertulis. Jadi anak-anak nanti menuliskan rencana untuk mengerjakan tugas dengan menyusun tugasnya apa saja dan akan dikerjakan kapan dan harus selesai kapan. Dan nanti setelah dibuat, setelah ditulis, disusun,
Anak-anak tempelkan kertas tersebut di dinding kamar anak-anak agar nanti akan selalu terlihat sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda tugas. Bisa? Bisa tidak? Insya Allah. Insya Allah ya, dikerjakan ya. Baik. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembahasan topik kita hari ini. Jadi, prokrastinasi akademik merupakan salah satu masalah dalam lingkungan akademis, yaitu melakukan penundaan terhadap tugas-tugas akademik. Ciri-ciri dari prokrastinasi akademik itu apa saja? Penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas yang dihadapi. 1. Keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Kemudian, lebih memilih melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugas. Kemudian, prokrastinasi akademik ini ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada 2, ada faktor internal dan juga faktor eksternal, serta berdampak negatif seperti stres, cemas, hasil belajarnya jadi tidak maksimal, dan dampak negatif lainnya yang sangat merugikan bagi setiap individu yang melakukan prokrastinasi. Lalu bagaimana cara kita agar terhindar dari prokrastinasi akademik? Yaitu dengan membuat rencana kerja secara tertulis ya, seperti yang Ibu tugaskan tadi. Kemudian meningkatkan motivasi, berpikir strategis, meningkatkan rasa percaya diri, dan memikirkan manfaat menyelesaikan tugas lebih awal. Nah, baik ya, itu simpulan dari topik kita hari ini. Ibu stop share ya. Coba sekarang ada yang bisa menyampaikan pemahaman baru apa yang didapat hari ini? Coba, siapa yang bisa menyimpulkan? Pemahaman baru apa? Saya Bu, saya mau coba. Oke, ya baik Rica. Jadi kalau misalkan punya tugas jangan ditunda-tunda, harus segera dikerjakan. Begitu Bu. Betul sekali, jangan sampai ditunda-tunda ya. Betul. Coba sekarang siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya setelah mempelajari tentang prokrastinasi akademik? Bagaimana perasaannya? Coba Dinda. Perasaannya senang Ibu. Jadi kita termotivasi untuk membuat jadwal supaya terinci dalam mengerjai tugas ini. Ya, betul sekali ya. Jadi nanti tidak lupa mengerjakan tugasnya ya, karena sudah dijadwalkan. Alhamdulillah ya. Nanti jangan lupa untuk menyusun rencana tertulisnya ya di rumah masing-masing. Siap? Siap ya, dikerjakan di rumah. Baik, alhamdulillah. Mungkin untuk topik hari ini, untuk pembahasan kali ini tentang prokrastinasi akademik, Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti dengan baik dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Sekarang Ibu akan akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu di rumah, tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri dengan membaca sama-sama doa kifaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama anak-anak.